Karena ini kebetulan podcastnya tentang Hari Ibu, maka ini untuk Gen Z perempuan pesannya. Jadi tentunya Gen Z perempuan itu harus benar-benar kembangkan potensinya. Jangan hanya menjadi objek, jadi jadilah subjek. Kalau mau jadi subjek, maka harus berdaya, maka harus punya potensi, harus dikembangkan, harus punya kualitas ya, sehingga memang pendidikan itu penting. Jadi jangan kemudian tidak kalau punya kesempatan raihlah pendidikan yang paling tinggi, kemudian literasi, karena literasi tidak harus dengan pendidikan, kemudian wawasannya itu harus banyak, dan tentunya gunakan searif mungkin, sebijak mungkin media sosial. Jangan kemudian kita terlalu banyak media sosial yang sampah, yang kemudian mempengaruhi kita, yang itulah yang kemudian hanya sebagai perempuan, sebagai komoditas. Jangan, tapi gunakan media sosial untuk mengembangkan diri, untuk mengubah dunia yang lebih baik untuk perempuan dan bangsa ini. Halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini bareng aku, Ana Kansa. Empower semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin tentang peringatan Hari Ibu. Tantangan gimana perempuan saat ini buat nyiapin Indonesia Emas 2045. Empower 22 Desember bersepakat lah ya, kalau itu merupakan peringatan momen spesial, yakni peringatan tentang Hari Ibu. Untuk orang terspesial, untuk ibunda-ibunda kita di luar sana. Tapi kok kayaknya nggak cukup sebagai peringatan seremonial aja ya. Justru malah harapannya peringatan Hari Ibu itu nggak cukup seremonial. Harusnya kita harus memperdalam peran-peran perempuan, peran-peran ibu, gimana kiprahnya. Tentunya untuk menghadapi tantangan zaman yang sudah kayak gini nih, masih siapkah seorang perempuan dan ibu untuk meneruskan perjuangan dan membentuk Indonesia Emas 2045? Nah, untuk itu Empower, Ana Kansa datengin langsung narasumber kita yang luar biasa. Selamat datang Ibu Irma. Gimana kabarnya Ibu? Sehat, harus sehat. Semangat. Semangat Bu, saya kalau lihat kalau nyawang jenengan itu ikut sumringah. Sumringah apa dulu? Capek. Enggak kok Bu, energinya nyalur Bu kalau lihat Ibu. Harus ya Bu. Siap. Bu Irma ini dari Komisi B DPRD. Betul sekali. Semangatnya ini udah nyalur ke Ana lah, Empower semuanya. Harapannya yang nonton juga tersalurkan. Bu Irma, ngobrolin soal Hari Ibu nih ya, Hari Ibu. Bu Irma, kalau Ana boleh tanya, waktu Hari Ibu, Bu Irma juga dapatkah sekadar ucapan gitu tuh? Ya, biasanya sama anak sih. Terus sesama perempuan, saling menguatkan itu pasti ya, sama perempuan dan dari keluarga terutama anak. Tetap dapat Bu ya, minimal di ucapan untuk saling menguatkan itu. Iya, itu. Ana pengen tahu nih Bu, menurut Bu Irma sendiri, kalau makna tentang Hari Ibu yang paling mudah diingat untuk generasi sekarang itu apa sih Bu? Iya, yang pertama saya selalu merefleksikan Hari Ibu itu, yang pertama adalah untuk melihat kembali bagaimana kondisi perempuan, kondisi ibu ya, karena ibu itu pasti perempuan ya. Ibu ini ya, ibu biologis, kalau ibu gender sebagai ibu untuk orang tua sebagai ini bisa jadi bukan perempuan ya. Tapi konteks bahwa perempuan di mana jumlah penduduk perempuan itu bahkan lebih tinggi meskipun tidak terlalu banyak dengan laki-laki ya, dan juga punya peran juga yang sama dengan laki-laki, terutama adalah untuk meneruskan generasi, mendidik generasi mendatang itu luar biasa. Sehingga pertama yang kalau dari Ibu saya merefleksikan terkait dengan bagaimana sekarang kondisi perempuan, terkait dengan tentunya yang pertama adalah kesejahteraan kualitas hidup perempuan. Karena ini butuh perjuangan panjang bagi aktivis perempuan untuk misalnya dulu menganggap bahwa peran reproduksi itu ya, melahirkan itu kemudian dianggap hal yang biasa, sehingga cuti melahirkan, kemudian juga hak-hak yang kaitannya adalah untuk bagaimana terkait dengan peran reproduksinya itu lebih dihargai, itu adalah perjuangan yang panjang. Sehingga kemudian terkait dengan bagaimana kita
mengurangi, memastikan bahwa jumlah ibu melahirkan meninggal itu semakin berkurang. Itu contoh aja. Belum lagi terkait dengan persoalan diskriminasi, kemudian juga baik di tempat kerja dan kemudian di sosial dan politik, itu juga selalu kita koreksi lagi. Misalnya kalau di dunia saya di politik ya, itu berapa sih jumlah perempuan yang di politik ya, terutama di politik formal, di DPRD, di eksekutif, itu kan harusnya angka yang ideal itu adalah 30%. Karena kalau 30% itu baru suaranya itu kedengaran, itu ya. Jadi itu yang kenapa kemudian ada afirmatif itu kan, kalau misalnya sedikit kecil jumlahnya, maka suaranya nggak kedengaran. Padahal kan perempuan tentunya dengan keperempuanannya itu punya kepentingan yang harus disuarakan sendiri. Betul. Sehingga harus ada yang mewakili di eksekutif maupun di legislatif itu. Kemudian itulah yang kemudian kita harus melihat, terutama Gen Z ini ya, karena ini banyak yang yang melihat pendengarnya adalah Gen Z, itu adalah kemudian perempuan dengan jumlahnya pasti hampir sama lah, 50% dari jumlah penduduk Indonesia nanti ke depannya juga itu, maka kualitas perempuan ke depan itu juga semakin membaik. Itu yang harus menjadi refleksi dan koreksi ya terkait dengan di hari itu. Yang kedua tentunya adalah ini kita juga sebagai apresiasi terhadap ibu, terhadap perempuan, karena sebenarnya hari ibu itu dicanangkan oleh Presiden Soekarno itu adalah untuk menghormati Kongres pertama perempuan Indonesia di Yogyakarta, di mana pada saat itu pertama kali perempuan itu bersuara terkait dengan hak reproduksi, ya, terkait dengan hak atas pendidikan. Jadi meneruskan dari perjuangan Ibu Kartini yang dulunya itu perempuan nggak boleh belajar, keluar rumah aja nggak boleh, dipingit sampai menikah ya. Nah kemudian mulai tahun itu 1948 di 22 Desember itu Kongres pertama, dan perempuan berani menyuarakan terkait dengan kondisinya dan hak-hak yang harus diperjuangkan. Jadi itu yang kemudian menjadi refleksi Hari Ibu, sehingga tidak terjebak pada simbolik, kemudian perayaan-perayaan pakai kebaya lah, kemudian ini itu yang kemudian harus kita geser ya, harus kita revitalisasi, bahwa itulah yang kenapa kita memperingati untuk memberikan pertama adalah mengkoreksi kembali dan kemudian memperjuangkan apa yang belum terhadap kondisi perempuan sekarang, sekaligus untuk kemudian mengapresiasi perjuangan panjang perempuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Dan tentunya untuk Indonesia, karena bangsa ini kalau salah satu jenis kelaminnya itu tidak berdaya, maka justru akan miring sebelah ya. Tapi kalau sama dua-duanya berdaya, justru akan kuat, dan itu bisa kemudian membuat produktif, dan kemudian kalau semuanya produktif, yang kemudian akhirnya yang kita bisa menjadi bangsa yang maju dan makmur itu, karena semuanya pinter, semuanya berdaya, semuanya hidupnya bahagia ya, semuanya kalau misalnya memilih bekerja bisa bekerja dengan tentunya dengan kesejahteraan dan kualitas hidup yang bagus. Jadi kalau salah satu jenis kelamin itu mendapatkan ketidakadilan, mendapatkan kualitas hidup yang tidak bagus, maka bangsa itu juga akan tidak sejahtera itu. Wow, luar biasa sih Bu. Dari jawaban Bu Irma banyak sekali refleksi perempuan dan peran perempuan, khususnya juga ibu. Ya sebetulnya itu kalau mau menyapa, apalagi di Hari Ibu, mampu direfleksikan, kita mau melihat lebih dalam itu. Iya, kebuka lah Bu, nggak hanya tadi Bu bilang simbolik semata kayak gitu-gitu. Jadi luar biasa. Dan ini yang penting lagi untuk anak-anak muda, perempuan muda, ya, Gen Z, perempuan-perempuan, itu kan saya melihat mereka itu sebenarnya sudah timbul ya kesadaran bahwa tidak seperti dulu anak perempuan itu perannya hanya 3M. 3M. Dapur,
Memasak, oke. kemudian melahirkan, Oh, yang melahirkan. terus satunya lagi Melayani. ya itu yang sering itu apa Kita dari dulu yang itu ini ya, Bu, yang ya. patriarkis itu. Nah itu kan sudah sekarang sudah sadar semua bahwa sama laki-laki perempuan semuanya punya potensi. Punya Kalau potensi. kemudian dikembangkan pasti juga akan ini. Jadi tidak ada lagi yang membeda-bedakan. Beda-bedakan, Perempuan sudah mau setara. punya cita-cita mau jadi apa itu semua bisa dilakukan. Gitu. Selanjutnya nih Ana pengen tahu, karena tadi wah ternyata refleksinya Hmm. panjang dan dalam banget loh Bu kalau Ya. mengartikan perjuangan perempuan nih. Hmm. Kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi perempuan muda dalam membangun identitas diri yang sehat itu apa Bu? Kalau tadi sempat nyinggung Gen Z sekarang sudah sadar loh. Nah, itu sudah patriarkinya udah hilang. Ya, Nah, tantangannya saat ini untuk menyadari bahwa membangun identitas diri yang sehat itu apa Bu kira-kira? Yang pertama adalah itu tadi ya bahwa sudah ada kesadaran bahwa kita harus merubah budaya patriarkis tadi yang selalu menomorduakan perempuan. Ya. Tapi juga kadang kemudian kita tidak tahu bahwa tantangannya tidak hanya itu saja. Tantangannya itu kadang patriarkisnya itu dalam bentuk lain. Kemudian hanya menjadikan perempuan itu sebagai komoditas. Karena sekarang itu yang kita hadapi dan tanpa sadar termasuk Gen Z itu melalui media sosial dan sebagainya itu masih kemudian perempuan itu dianggap sebagai komoditas. Jadi misalnya dengan apakah itu produk, apakah itu hal-hal yang kemudian bisa menjadikan viral atau like banyak itu adalah hal-hal yang justru itu kontraproduktif ya, dengan yang harusnya yang kita perjuangkan itu masih kita lihat di seliweran di media sosial yang sehingga kemudian hanya instan ya yang kemudian Gen Z itu kemudian memahami bahwa perempuan yang perempuan yang sekarang yang asik itu adalah yang seperti inilah. Ya, standarnya standar ini ya media sosial. Itu yang kadang media sosial itu yang kemudian kalau kemudian kita tidak imbangi yang edukatif, bahwa perempuan yang maju itu seperti Kartini loh ya, Kartini zaman sekarang yang berjuang tentunya kalau dulu pendidikan yang paling dasar ya waktu itu karena memang zamannya memang itu. Nah sekarang ini adalah pendidikan misalnya terkait dengan apa saja yang kemudian bisa menjawab tantangan bangsa ini dan tantangan zamannya mereka. Itu adalah Kartini-Kartini yang baru, bukan kemudian yang muncul itu kan kadang saya miris juga. Oh, perempuan yang eksis itu sekarang misalnya padel itu ya dengan berbagai trendsetternya yang kemudian itu bukan olahraganya tapi yang lain yang misalnya seperti itulah dan banyak lagi yang lain. Artinya itu yang kemudian harus menjadi anak-anak muda itu bisa lebih kemudian literasinya terkait dengan persoalan yang dihadapi dan kemudian tantangan yang dihadapi dan cara bagaimana mengatasinya itu perlu edukasi. Perlu edukasi. Oke, luar biasa. Jadi yang instan itu yang kadang ya saya miris juga misalnya ada anak perempuan, anak SMA yang dia kasus berapa bulan yang lalu ya, itu kemudian dia berani melawan orang tuanya karena tidak dibelikan skincare karena dia ingin ganti handphone karena ingin selalu eksis di media sosial. Ya seperti itu kan kadang ya media apapun itu pasti sangat dipengaruhi oleh pasar. Ya itu yang kemudian perempuan juga harus mulai kritis, jangan sampai kemudian kita diterima pasar akhirnya jadi komoditas saja, nggak berdaya malah ikut-ikutan, luar biasa. Korban. Ya, luar biasa ya Power, seru sekali kali ini ngobrol dengan Bu Irma. Masih segmen 1 loh, kita ketemu lagi di segmen 2, tentunya lebih seru tentang perempuan dan ibu. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Halo Power, kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Kali ini kita masih lanjut ngobrolin tentang
perempuan tadi bareng Bu Irma. Luar biasa sekali lagi Bu. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita sempat ngobrolin peran, tantangannya juga. Kalau perempuan sebenarnya dengan kondisi zaman yang sekarang itu, wah masih perlu banyak sekali yang diperbaiki loh Bu, dan digarisbawahi. Nah, kali ini Ana juga mau tahu, kalau menurut Bu Irma sendiri, kira-kira apa sih Bu hambatan utama bagi seorang perempuan kiranya dalam meraih pendidikan yang setara dan berkualitas? Kalau dibanding dengan dulu itu sudah banyak berubah. Karena kalau zaman saya dulu, misalnya memilih fakultas itu pasti sudah penuh dengan pertimbangan gender ya. Jadi ya kalau perempuan, kalau nggak fakultas psikologi, fakultas ekonomi, pendidikan ya. Teknik jangan dulu lah, nanti mau jadi apa. Kemudian inilah pertanian ngapain perempuan. Nah itu dulu. Saya pikir sekarang sudah bergeser ya. Karena sudah banyak model bahwa perempuan bisa di teknik, banyak yang sudah berhasil menjadi insinyur, apakah itu di sipil, apakah itu di arsitek, apakah itu di mesin dan sebagainya ya, itu sudah banyak bermunculan itu. Jadi tentunya itu yang kemudian terkait dengan kesempatan belajar, artinya sekarang apalagi sudah ada kebijakan-kebijakan terkait dengan gender mainstreaming ya, jadi beasiswa atau kemudian memastikan perempuan terlibat, terutama adalah kalau kita melihat di angka partisipasi sekolah itu sudah sama sampai SMA, mungkin yang kuliah itu yang kita masih timpang. Nah ini memberi ruang-ruang bagi perempuan, sebenarnya juga sudah dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak mampu, berarti kalau ada beasiswa itu perempuan dulu, itu kalau di kuliah itu sudah muncul ya beasiswa untuk misalnya kuotanya lebih banyak perempuan gitu ya. Itu kemudian orang tua juga sudah mulai melihat bahwa anak perempuannya punya potensi lah ini. Jadi sebenarnya itu sebenarnya tantangannya adalah pendidikan yang mahal gitu ya. Balik ke kemudian situ, juga pendidikan yang mahal, kemudian juga budaya instan ya, yang masih anak-anak sekarang itu melihat bahwa sekolah itu sudah tidak dianggap penting untuk masa depannya. Justru itu yang saya melihat kekhawatiran. Jadi sekarang itu Gen Z itu melihat bahwa belum tentu kalau misalnya sekolah S1, S2 atau S3 itu kemudian mendapatkan pekerjaan yang bagus. Artinya bagus itu penghasilannya bagus itu. Dan belum tentu linear itu ya. Saya akhirnya menganggap apa sih sekolah? Benar-benar. Itulah yang kemudian menjadi tantangan bahwa sekolah itu kan tidak hanya terkait dengan skill tapi juga literasi itu. Nah ini yang kemudian menjadi tantangan kita bahwa bagaimana kemudian anak-anak muda ini yang suka instan ya, karena memang dalam hidupnya itu sudah ada sosial media yang kemudian semua serba cepat ya, sehingga kemudian harus melihat bahwa mereka punya skill, mereka punya kecepatan ya, tapi juga harus ada literasi yang harus imbang, sehingga terkait dengan literasi ini juga penting. Ini yang peran dari pemerintah, lembaga pendidikan, termasuk keluarga itu sangat penting lah, sehingga menjadi peran ibu itu juga penting. Artinya menjadi orang tua, terutama ibu, karena sekarang ini budaya kita masih bahwa terkait dengan pengasuhan anak, pendidikan keluarga itu masih menjadi tanggung jawab ibu yang lebih banyak. Betul. Maka seorang ibu ya, seorang perempuan itu tentunya harus punya kapasitas, tidak hanya di dunia publik tadi ya, kaitannya dengan dia harus punya pendidikan yang cukup, punya skill, tapi juga di dalam keluarga harus punya pengetahuan pengasuhan yang bagus juga untuk anak-anak mereka. Jadi kalau dikatakan, saya pernah selalu meng-quote Hillary Clinton itu ya, bahwa kalau kita itu menginvestasikan pada seorang anak perempuan, maka yang didapatkan itu berlipat-lipat. Yang pertama adalah bahwa anak perempuan ini kalau kemudian diberi kesempatan untuk sekolah, diberi kesempatan untuk berkembang, maka dia akan menghasilkan, produktif.
Yang kedua, kalau perempuan pintar, maka dalam keluarga karena peran perempuan itu adalah pengasuhan, maka dia bisa mentransfer pengetahuan dan keterampilannya itu pada anak-anaknya. Jadi dapat dua itu kalau kita investasi pada perempuan itu. Makanya investasilah pada anak perempuan itu. Dan tentunya kalau sehingga sekali lagi di lanjutan dari quote itu, kalau kemudian kita menginvestasikan program pembangunan pada perempuan, maka itu bisa mempercepat mengurangi angka kemiskinan di dalam bangsa itu. Itu katanya. Dan saya percaya karena itu tadi kita di budaya kita masih pengasuhan pada perempuan. Jadi kalau perempuannya itu dalam keluarga itu pinter, otomatis lah kemudian mentransfer itu pada anak-anaknya. Artinya dari segi edukasinya itu kan terkait dengan pemahaman bahwa apakah itu agama, apakah itu pengetahuan dasar, apakah itu moral, itu kan lebih lekat pada perempuan. Jadi perempuan harus berdaya dulu, perempuan harus pintar, perempuan harus literasinya kuat. Gitu. Jadi ini buat anak-anak juga Gen-Z yang nantinya juga calon ibu ya, itu juga harus selama punya kesempatan untuk memaksimalkan potensi yang ada, belajarlah sebanyak mungkin. Itu karena itu tadi nanti manfaatnya tidak hanya jangka pendek untuk bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, menghidupi kehidupannya, menambah ekonomi keluarga, tapi juga nanti akan bermanfaat untuk anak-anaknya. Itu luar biasa. Perempuan, adik-adik semuanya belajar kalau ada kesempatan yang ada digunakan semaksimal mungkin belajar itu. Pesan Bu Irma luar biasa, masuk sekali. Saya dengarkan aja, wah tersentuh ya Bu. Itu kalau kita ngobrolin pendidikan, akses pendidikan Bu, itu kan kalau yang terjangkau nih di kota. Tapi kan kita nggak lupa kalau di Jawa Timur juga masih ada nih Bu yang di pedesaan. Kalau Bu Irma sendiri melihat kondisi perempuan di desa-desa yang ada di Jawa Timur yang pernah Bu Irma temui, kendala mungkin ada Bu di akses pendidikan informasinya. Kalau terkait dengan budaya yang misalnya sekolah dudur anak lanangnya itu sudah berkurang saya kira ya. Tapi justru sekarang investasinya pada anak perempuan, terutama yang di daerah-daerah kantong kemiskinan. Karena apa? Di sana tinggi, tenaga kerja ke luar negeri, yang laku adalah perempuan. Karena apa? Sektornya masih sektor informal, ya, PRT, dan itu semuanya pasti perempuan yang dianggap layak untuk ini perempuan. Justru yang di daerah kantong kemiskinan itu kalau punya anak perempuan malah ini aset itu karena langsung kemudian lulus SMP itu sudah itu. Nah itu yang kemudian kita harus bahwa boleh kerja ke luar negeri karena memang mungkin dari penghasilannya lebih banyak ya, tapi ya tentunya harus pekerjaan-pekerjaan yang skill ya, yang jangan yang unskill, tapi pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai skill. Misalnya ya jangan PRT saja, tapi kemudian bisa di pabrik, bisa di rumah sakit ya, dan itu membutuhkan skill ya. Nah itu makanya harus kita giatkan lagi bagaimana memberikan pendidikan dan keterampilan vokasional pada anak-anak perempuan itu, sehingga ketika mereka bekerja itu adalah pekerjaan yang dengan keterampilan. Tentunya dengan penghasilnya pasti lebih tinggi dan keamanan dan keselamatan kerjanya pasti lebih terjamin. Luar biasa sekali kalau ngobrolin soal perempuan ini Bu. Nah selanjutnya nih, kalau tadi kan memang perempuan yang bisa mengakses, kalau kita dihadapkan sama nggak menutup kemungkinan ada suatu kondisi keterbatasan ekonomi nih Bu. Mungkin ada memang ya. Kalau akar permasalahan persoalan keterbatasan ekonomi perempuan itu bagaimana Ibu memengaruhi masa depan si perempuan dalam tadi mengasuh keluarga? Iya, kalau terkait dengan wajar itu saya pikir kita sudah melampauinya ya. Artinya sekolah 12 tahun, bahkan SMA pun juga partisipasi perempuan juga tinggi. Sebenarnya yang menjadi harus kita perkuat lagi adalah ke jenjang setelah SMA itu ya, dan putus sekolah di tingkat SMA
Ya, sehingga memang itu tadi karena kebutuhan ekonomi yang kemudian apa, baik itu anak laki-laki maupun perempuan tidak kuliah karena tidak ada uang dan harus menghidupi keluarganya, sehingga kemudian pilihan-pilihan pekerjaannya jadi terbatas. Sementara kalau anak perempuan itu ya pilihannya semakin terbatas karena itu tadi, kalau mungkin pekerjaan di pabrik yang dianggap mungkin lebih kuat, lebih tidak terkendala, misalnya cuti haid, cuti ini, pabrik memilih laki-laki. Makanya keterbatasan perempuan pada akses pekerjaan itu, makanya TKW atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak mendapatkan keselamatan gitu ya, legalitas dan sebagainya, itu akhirnya mereka ada di situ gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah terutama di daerah-daerah kantong kemiskinan. Sehingga memang lagi-lagi pendidikan harus diberikan terutama vokasional pada kelompok masyarakat miskin ini, sehingga kemudian ketika mereka di lapangan pekerjaan itu lebih punya pilihan-pilihan pekerjaan gitu. Ya tentu lebih layak tadi Bu ya. Ya. Jadi maka perempuan harusnya ya bisa juga mendapatkan itu. Tadi kan mengasuh keluarga itu kan hubungannya terkait dengan pemberdayaan perempuan tadi. Oke, empower semuanya. Di segmen 2 kita sudah bahas akses pendidikan dan juga keterampilan tentang perempuan. Kembali lagi di segmen 3 tetap di podcast Suara Rakyat. Halo Empower, balik lagi di podcast Suara Rakyat. Kali ini ke segmen 3, masih bareng Ana dan juga Bu Erma. Empower semuanya, tadi di segmen berikutnya kita bersepakat, kita juga tahu bahwa kalau bisa Bu Erma juga bilang perempuan menempuh pendidikan setinggi-tingginya kalau ada kesempatan. Itu pesan Bu Erma buat kita semuanya. Nah, masuk ke segmen ketiga nih Bu. Kita udah mulai dihadapkan sama tantangan global, apalagi seorang perempuan yang tangguh itu bagaimana menyiapkan yang katanya digadang Indonesia Emas 45 nih Bu. Menurut Bu Erma sendiri, perempuan seperti apa sih Bu yang dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 45 itu? Iya, jadi tentunya untuk mewujudkan Indonesia Emas itu sudah harus dimulai sekarang, bahkan jauh sebelumnya itu sudah harus menyiapkan itu, karena tentunya dengan surplus demografis yang jumlah penduduk produktif ini lebih banyak, maka jumlah penduduk produktif ini kalau punya skill yang bagus, sehat gitu ya, maka mereka bisa kompetitif. Kalau kompetitif mereka tentunya bisa menghasilkan produktivitasnya tinggi, sehingga tentunya menghasilkan uang dan kualitas hidupnya akan lebih bagus lagi dan bisa menanggung yang non produktif. Oleh karenanya memang peran itu sebenarnya sudah dilakukan oleh ibu perempuan, karena yang kemarin-kemarin misalnya 10 tahun yang kemarin itu kita sudah melalui dengan bagaimana melakukan zero stunting. Karena kalau sekarang ini balita kita atau 10 tahun yang lalu balita kita kan nanti 2045 mereka menjadi tenaga kerja, menjadi generasi penerus. Kalau stunting itu kita sudah kehilangan 50% potensi. Karena kalau udah stunting, maka tentunya terkait dengan tidak hanya tubuhnya yang tidak maksimal pertumbuhannya, tapi juga pertumbuhan skill otak dan sebagainya itu juga pasti terbatasi. Itu. Maka yang pertama adalah zero stunting. Jadi gizi mulai dari keluarga itu sudah harus diperhatikan, dan itu peran ibu luar biasa. Itu karena biasanya terkait dengan pengasuhan itu di rumah tangga itu adalah ibu. Ibu harus tahu gizi, ibu harus memberikan asupan yang benar pada anak-anak sehingga menjadi anak yang sehat, anak yang pintar. Kemudian juga selain gizi juga ya pendidikan tadi. Artinya bahwa kemudian di pendidikan formal biasanya juga yang mendampingi ibu, kemudian juga terkait dengan pendidikan moral ya, pendidikan agama, pendidikan sosial dan terkait dengan bagaimana leadership juga itu bisa melalui ibu itu ya, karena memang sebagian besar waktu anak itu kan selain di sekolah
40%, sisanya adalah di rumah ketemu dengan ibu. Tuh. Jadi menyiapkan generasi potensial ke depan untuk menuju Indonesia emas, itu peran ibu di dalam keluarga itu sangat krusial sekali, penting sekali. Tuh. Kemudian yang kedua, tentunya perempuan ini yang kemudian sudah tumbuh ya, kemudian sekolah, kemudian kesempatan untuk kuliah dan sebagainya, maka tentunya ini harus dimaksimalkan peluang ini, kesempatan untuk belajar ini, tentunya dengan full literasinya, dengan skillnya, karena kalau kemudian kita kehilangan itu, maka akan berpengaruh nanti ke depan ya, karena usia sekolah itu kan usia kita mendapatkan pendidikan itu kan usia usia SD sampai umur 24 tahun ya. Itu artinya 30% dari daur hidup kita, karena kita kalau sekarang mungkin ke depan akan semakin agak harapan hidupnya semakin tinggi, mungkin kita bisa hidup sampai umur 90 tahun gitu. Jadi itu 30% dari masa kita, sehingga 30% itu masa itu harus dimaksimalkan untuk bagaimana membangun kualitas diri itu tadi, melalui pendidikan, melalui bagaimana membangun jati diri dan sebagainya, sehingga kemudian itu menjadi generasi yang benar-benar tahan banting, berkualitas, tahan banting, dan kompetitif. Itulah yang kemudian bisa membawa kita ke Indonesia emas. Sehingga memang peran baik itu keluarga, baik itu pemerintah, masyarakat itu punya peran penting semua untuk bagaimana menyiapkan Indonesia emas ini. Jadi nanti jangan harapkan kita bisa memberikan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin di sektor formal ya, karena mungkin sekarang itu ya ini yang harus diketahui oleh Gen Z ya dan milenial, bahwa jangan kemudian anak muda itu membayangkan ini kuliah nanti jadi pegawai ASN atau pegawai, karena dalam 5 tahun ke depan situasi ekonomi global itu masih tidak stabil ya, artinya pertumbuhan ekonomi global itu merambat, kemudian juga masih ada geopolitik ya, sehingga kemudian ada perang tarif ya, sehingga kemudian ini tentunya investasi besar itu melambat. Kalau investasi besar melambat, maka investasi perusahaan-perusahaan besar itu juga tidak akan banyak ya yang masuk, sehingga kemudian ini yang biasanya diharapkan untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan itu jangan kemudian diharapkan. Sehingga yang tantangan sekarang anak muda itu adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan dengan melihat peluang dan tantangan sekarang ini, termasuk perempuan itu. Jangan kemudian kalah, perempuan hanya kemudian menjadi komoditas, bukan kemudian bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa mendapatkan manfaat, bisa mengambil peluang, sehingga kehidupan kualitas hidupnya semakin membaik tentunya. Siap, luar biasa sih Bu, betul sekali. Trend center, point centernya tetap pada ibu yang jadi poin utama untuk membentuk tadi ya. Kalau dikatakan banyak 40%-nya jamnya juga di rumah. Gitu, untuk tadi membentuk banyak leadership juga bisa dapat dari seorang ibu. Nah, ini kalau kita bergeser, kiranya caranya nih Bu, gimana sih caranya menanamkan pada anak perempuan kalau seperti kemandirian, kepemimpinan, bahkan kecerdasan itu bukan hanya bisa diraih oleh satu gender aja loh, perempuan juga bisa. Nah, menanamkan itu buat perempuan tadi gimana Bu, supaya tadi yang juga Bu Irma katakan? Ya, artinya itu memang harus dimulai dulu kesadaran pada orang tua ya. Kalau orang tuanya masih produk lama yang masih stereotype gitu ya, yang menganggap bahwa ya wes lah aku perempuan nanti jadi ibu rumah tangga, wes gak perlu sekolah dulu, nanti dia akan mentransfer itu pada anak-anaknya. Jadi yang ibunya wes kudu pinter, harus sadar, harus terbuka, sadar dan berdaya ya, sehingga kemudian itu
kesadaran itu menjadi spirit, kemudian bahwa anaknya ini yang dia tidak membeda-bedakan pada anak perempuan dan laki-laki. Itu memang pertama ibunya sendiri ya, orang tuanya sendiri, tidak hanya ibu tapi juga bapaknya. Bapak juga. Betul. Jadi kesadaran gender itu sudah harus pertama kali yang dilakukan pada keluarga, sehingga itu nanti akan terbangun juga di keluarga itu. Kemudian yang kedua adalah tentunya tidak membeda-bedakan, memberi kesempatan yang sebanyak-banyaknya, memberi waktu untuk kemudian memahami, karena ini yang menjadi persoalan orang tua sekarang ini adalah kalau dia tidak bisa memahami dunia anak sekarang, karena ini kan itu tuh kenapa Pak? Lintas generasi ini gitu. Kan gap yang luar biasa, saya sih. mengalaminya. Sehingga kemudian kalau kita tidak paham terhadap bagaimana kemudian perkembangan Gen Z sekarang, gitu ya, apa yang menjadi passion, apa yang menjadi kepedulian mereka, kemudian style dan sebagainya, maka kita akan ditinggalkan oleh mereka. Kita tidak bisa masuk dalam dunia mereka, sehingga diskusinya nanti menjadi satu arah saja. Itu kalau sudah diskusi satu arah, ya kita terputus itu sebenarnya relate-nya gitu ya. Karena sekarang itu yang penting adalah relate ya. Iya. Oleh karenanya ini juga orang tua, terutama ibu, harus belajar. Artinya sekarang itu jadi tantangan. Yang gak paham gadget itu harus paham. Tidak hanya lihat TikTok, tapi juga harus kemudian bagaimana harus melihat media sosialnya anak-anaknya, apa yang menjadi passionnya, apa yang menjadi perhatiannya, harus kita paham sehingga kita nyambung gitu. Karena kalau nggak nyambung ya akan tidak didengar oleh mereka, karena seusia mereka secara psikologis memang peer yang menjadi referensi mereka itu. Nah itulah yang kemudian menjadi tantangan orang tua, terutama adalah ibu. Oke, berarti sebetulnya bisa Bu ya, kalau orang tuanya juga punya kesadaran. Orang tuanya pinter, paham, pasti keluarganya, anak-anaknya itu juga pasti bisa lebih maksimal ya potensi yang dimilikinya. Potensinya tetap bisa dikeluarkan semua, bisa terus diasah dan berkembang. Luar biasa. Terakhir nih Bu, kita sudah di penghujung podcast ini. Ana sendiri banyak terbuka ketika ngobrol diskusi sama Bu Irma. Nah boleh nih Bu Irma, kasih selanjutnya pesan buat empower semuanya. Iya betul, terutama Gen Z banget Bu. Ini butuh sekali Bu, kiranya bisa diberikan pesan untuk kita semua agar berani melangkah maju nih Bu, buat masa depan yang lebih setara dan kuat. Karena ini kebetulan podcastnya tentang Hari Ibu, maka ini untuk Gen Z perempuan pesannya. Jadi tentunya Gen Z perempuan itu harus benar-benar kembangkan potensinya. Jangan hanya menjadi objek, jadi jadilah subjek. Kalau mau jadi subjek maka harus berdaya, maka harus punya potensi, harus dikembangkan, harus punya kualitas ya, sehingga memang pendidikan itu penting. Jadi jangan kemudian tidak kalau punya kesempatan raihlah pendidikan yang paling tinggi, kemudian literasi, karena literasi tidak harus dengan pendidikan, kemudian wawasannya itu harus banyak, dan tentunya gunakan searif mungkin, sebijak mungkin media sosial. Jangan kemudian kita terlalu banyak media sosial yang sampah, yang kemudian mempengaruhi kita, yang itulah yang kemudian hanya sebagai perempuan, sebagai komoditas. Jangan, tapi gunakan media sosial untuk mengembangkan diri, untuk mengubah dunia yang lebih baik untuk perempuan dan bangsa ini. Luar biasa. Terima kasih Bu Irma atas pesannya untuk kita semua. Ya, empower semuanya, dengerin pesan Bu Irma buat kita semua, utamanya dari perempuan Gen Z Bu ya. Perempuan Gen Z. Karena Hari Ibu dan ini untuk perempuan semuanya. Tetap dari Bu Irma juga, jadilah perempuan yang berdaya, ambil semua kesempatan peluang yang ada tentunya untuk keberlanjutan dan kemakmuran perempuan itu sendiri. Terima kasih empower semuanya. Kita jumpa lagi di podcast-podcast lainnya. Kalau ini baik, kalau ini keren menurutmu, jangan lupa dong share, like, dan subscribe ya. Tentunya supaya ketinggalan episode-episode podcast kita di berikut-berikutnya. Anyway, Ana pamit undur diri. Bu Irma, terima kasih Ibu atas rawuhnya, sharingnya luar biasa. Terima kasih sekali. Dan terakhir, selamat Hari Ibu untuk semua ibu dan perempuan di luar sana. Terima kasih, jumpa lagi. Senang sekali bertemu teman-teman. Selamat jumpa di podcast Suara Rakyat.